Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan, Rahayu. Ini setupnya baru ya, setup baru, terus juga lama banget kayaknya kita nggak aku sih lama banget nggak take video, nggak syuting, jadi agak grogi gimana gitu. Oke. Aku akan membacakan beberapa pertanyaan, bukan beberapa ya. Aku akan membacakan pertanyaan dari kalian satu persatu. Ini udah banyak sekali pertanyaan. Ini di list ada ngumpul 31 pertanyaan dan masih ada juga pertanyaan yang belum masuk ke list ya. Jadi aku mau selesaikan dulu dari 31 yang udah aku list. Oke. Bun, apa yang ibu katakan sudah saya praktekkan lama. Cuman kadang saya masih bingung. Ada yang bilang kita nggak boleh minta-minta, kita nggak boleh nyuruh-nyuruh Tuhan. Dan setiap berdoa harus dalam keadaan bahagia. Padahal saya setiap berdoa atau menghadap Tuhan hampir selalu menangis. Itu bagaimana ya, Bun? Bisa Bunda terangkan? Terima kasih banyak. Oke, aku jawab dulu. Kita memang nggak boleh nyuruh-nyuruh, nggak boleh mendikte Tuhan ya. Jadi minta boleh, tapi nggak usah ikut mendikte caranya bagaimana. Biasanya manusia itu kan udah minta, habis itu nyuruh-nyuruh, mendikte caranya harus begini, begitu, ngikuti maunya dia. Padahal Tuhan kan punya cara sendiri. Dan cara Tuhan adalah yang terbaik. Terus kalau minta itu ya nggak apa-apa, karena kita manusia ya. Minta siapa lagi kalau nggak minta Tuhan gitu. Minta ke tetangga, minta ke orang tua juga belum tentu dikasih. Jadi kita boleh minta sebanyak-banyaknya sama Tuhan, boleh. Yang nggak boleh itu dikte, nyuruh-nyuruh caranya harus begini begitu. Udah minta-minta aja ya. Perkara nanti bagaimana cara mewujudkannya ya biarkan Tuhan yang bekerja. Kita nggak usah ikut-ikut mendiktenya. Terus apakah setiap berdoa itu harus dalam keadaan bahagia? Sebenarnya tidak harus dalam keadaan bahagia. Ya. Kita itu berdoa ketika rasa kita sedang dalam-dalamnya. Wah, itu yang paling jos itu. Itu yang paling gampang mewujud. Karena yang sering aku katakan, yang sering aku bilang ya, kata adalah mantra, gambar adalah warta, dan rasa adalah mantranya mantra. Jadi ini levelnya yang paling tinggi di rasa, di level rasa, di ranah rasa. Kapan doa kita itu bisa gampang mewujud? Ketika rasa kita sedang dalam-dalamnya. Ketika rasa bahagia yang bahagia banget, itu adalah saat yang tepat untuk bisa mewujudkan impian-impian kita. Ketika kita dalam posisi bersyukur, yang bersyukur banget sampai yang di dalam nih ya, sampai dalam banget, pernah ngerasain nggak? Bahagia yang sampai dalam banget, rasa syukur yang sampai dalam banget. Atau bisa juga rasa sedih ya, rasa sedih yang sampai dalam banget. Nah, pada saat itulah saat-saat terbaik untuk berdoa. Jadi kalau di sini, padahal setiap berdoa aku selalu menangis, atau setiap menghadap Tuhan hampir selalu menangis. Lah, nangisnya ini karena apa dulu? Nangisnya itu nangis bahagia, nangisnya nangis syukur, nangisnya nangis sedih,
Atau nangisnya nangis ngersolo. Ngersolo itu apa ya? Ngersolo itu apa bahasa Indonesianya ya? Ngeluh. Ada Mbak Iin di belakang kamera. Mbak Iin bilang ngersolo itu ngeluh. Nah, apakah nangisnya itu karena ngeluh? Ya. Jadi yang bisa membedakan tangisannya itu adalah tangisan apa, tangisannya itu karena apa kan? Ya kalian sendiri ya. Kalau tangisan itu tangisan bahagia, saking bahagianya sampai kamu harus menitikkan air mata. Atau tangisan itu karena tangisan syukur, saking bersyukurnya, saking dalamnya rasa syukurmu sehingga kamu menitikkan air mata, ya. Atau saking sedihnya, karena sangat sedih sehingga kamu harus menitikkan air mata. Tapi ketika kamu menitikkan air mata karena ngeluh, karena ngersolo, karena komplain, karena protes, ya itu beda perkara sih menurutku ya. Beda cerita gitu. Jadi saat yang tepat untuk bisa melambungkan doa itu ya pada saat sangat bahagia, pada saat sangat bersyukur, bahkan pada saat sangat sedih sekalipun. Makanya kan ada kalimat doa orang yang teraniaya itu adalah doa yang makbul ya. Karena biasanya pada saat teraniaya itu wah rasa sedihnya itu dalam banget. Sampai dalam banget sampai di sini nih. Atau doa orang yang sedang bahagia itu juga cesplong banget. Tapi bahagia yang dalam ya. Bahagia yang sampai dalam. Atau karena rasa bersyukur ya, karena mensyukuri sesuatu. Saat rasa syukur itu diucapkan dengan rasa yang sangat dalam, nah, itu adalah momen-momen yang pas, momen-momen yang tepat untuk melambungkan doa. Jadi ukuran nangis itu bukan jadi ukuran, tergantung nangisnya karena apa. Makanya kalau aku pernah dengar cerita ya, Kanjeng Nabi itu ya, Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau berdoa tengah malam itu selalu menitikkan air mata, menyesali segala dosa-dosanya, menyesali segala kesalahan-kesalahannya ya. Acuannya bukan karena menitikkan air matanya, tapi apa yang ada di dalam rasanya. Gitu ya teman-teman. Jadi bukan karena air matanya, tapi rasa yang dibangun atau rasa yang terbangun. Menitikkan air mata boleh, nangis sesenggukan boleh, tapi ya itu, kenali dulu, cermati dulu, yang di sini itu apa sebenarnya yang terjadi. Sedih kah? Sedih yang dalam kah? Atau nangis ngersolo? Nangis ngersolo ini yang bahaya. Ya. Nangis komplain ini nangis yang bahaya. Nangis protes ini nangis yang bahaya. Nangis ngeluh itu nangis yang bahaya. Tapi ketika merasakan kesedihan, kepedihan yang sangat dalam, itu adalah saat yang tepat untuk berdoa. Ketika kita mengalami kebahagiaan yang sangat dalam, itu adalah saat yang tepat untuk melambungkan doa. Dan pada saat kita berada di posisi rasa syukur yang sangat dalam, itu adalah saat terbaik untuk kita berdoa. Oke, semoga itu cukup menjawab pertanyaannya. Terima kasih banyak. Rahayu. Dadah.